Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rayu, salam sejahtera. Kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Menempatkan sesuatu pada tempatnya adalah sebuah kebaikan yang akan menimbulkan kemanfaatan. Tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk teman-teman kita, keluarga kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita. Ini adalah prinsip hidup. Kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, kalau kita makan pakai piring, pakai sendok, pakai garpu, maka itu akan menimbulkan kebaikan. Coba kalau kita makan pakai sendok tembok atau pakai cangkul atau pakai sekop, tentu saja tidak akan menimbulkan kebaikan dan kemanfaatan. Yang berujung kita ini ditertawakan orang. Gile aja Tom, makan pakai sekop, makan pakai cangkul. Ya tapi Ustadz itu kan gimana gue? Cangkul-cangkul gue, sekop-sekop gue yang makan. Iya bener bro. Cangkul itu cangkulmu, itu sekopmu, kamu yang makan. Tapi kamu itu sedang mempermalukan dirimu sendiri. Bahkan mungkin sedang mempermalukan teman-teman kamu, keluarga kamu, bahkan bangsa dan negara kamu. Nanti sama orang-orang kamu ini disebut wong edan, wong sinting, wong sarap, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nah begitu pula misalkan contoh lain lagi, kalau kita memakai pakaian renang pada tempatnya, ya kalau kita pakai pakaian renang di kolam renang, meskipun ente kelihatan telanjang, nggak masalah. Kenapa? Karena di kolam renang memang harus telanjang. Banyak orang-orang yang telanjang di kolam renang. Lumrah itu. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi kalau Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air memakai pakaian renang di mall, di kampus, atau bahkan di jalanan, nanti disebut ODGJ bro. Orang dungu goblok jahanam. Malu-maluin. Ente mempermalukan dirimu, keluargamu, teman-temanmu, bahkan bangsa dan negara kamu. Ditertawakan orang bro. Dan dianggap mengganggu keamanan sehingga ente bisa saja berujung pidana. Tapi Ustadz kan itu celana renang, celana renang gue. Iya.
Gue yang make, gue yang beli, heeh. Tapi kalau celanamu dipakai tidak pada tempatnya, mengganggu orang lain, membuat orang lain tertawa, ente jadi olok-olokan, dan ente sedang mempermalukan dirimu sendiri, keluargamu, teman-temanmu, bangsa dan negaramu. Ente nanti viral, bro. Viral bukan karena kebaikannya, tapi kegoblogannya, ketololannya, sinting. Buat apa viral? Karena ketololannya, viral karena kesintingannya, viral karena disebut ODGJ. Buat apa? Bikin malu, bro. Nah, sekarang baca Al-Quran itu sebuah kebaikan kalau pada tempatnya. Di masjid baca Al-Quran bagus, di dalam rumah baca Al-Quran bagus, di dalam kendaraan pribadi baca Quran gak masalah, di kampus waktu istirahat baca Al-Quran oke. Tapi kalau di jalanan, di trotoar, ini namanya malu-maluin. Dalam agama disebutnya riya. Ingin dilihat orang, sombong. Bahkan mengganggu keamanan. Apakah Nabi pernah mengajarkan hal seperti ini? Tidak pernah. Apakah Nabi pernah memberitahukan ada ajaran dari Al-Quran kayak gini? Nggak ada. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, membaca Al-Quran di trotoar, itu sesungguhnya sedang mempermalukan dirimu sendiri, temanmu, keluargamu, bahkan agamamu. Membuat kita semua bertanya-tanya, ada apa kamu ini, Tom? Emang masjid udah penuh? Emang tidak ada tempat yang benar-benar layak untuk baca Al-Quran? Sampai trotoar saja dijadikan tempat untuk baca Al-Quran. Trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan untuk baca Al-Quran. Sekalian aja kalian baca Al-Quran di rel kereta api, tanggung edan. Baca Al-Quran sambil renang, tanggung edan. Baca Al-Quran di restoran, tanggung edan. Baca Al-Quran di toilet, tanggung edan. Ya gini, bro. Ini kelakuan orang-orang khilafah yang memang sudah stres ketika mereka sudah kalah dalam perang media sosial, sudah kalah demo berjilid-jilid, sudah kalah tebar gibah, fitnah, kebencian, kebohongan, ketololan. Dalam setiap pengajian, rakyat Indonesia tidak tanggapi keinginan mereka untuk mendirikan khilafah. Rakyat Indonesia EGP terhadap pergerakan khilafah. Orang Indonesia bodoh amat terhadap pergerakan khilafah, membuat mereka stres. Stres. Memaksakan membaca Al-Quran di jalanan. Dulu-dulu kita tahu ada yang berdoa di jalanan.
Lalu ada yang sholat di jalanan. Sekarang ada yang baca Al-Quran di jalanan. Mungkin bentar lagi ada yang mesum di jalanan. Dasar stres. Ini sebetulnya bukan dakwah, tapi lebih ke politik. Lebih kepada strategi politik agar mendapatkan simpati. Mereka orang-orang khilafah ingin menang di 2024. Menghalalkan segala cara demi tujuan mereka. Jadi ada beberapa kubu khilafah ini agar berkuasa. Satu kubu memuji-muji Anies Baswedan. Satu kubu lagi menyerang Jokowi, menjatuhkan Jokowi. Dan yang satu kubu lagi, mereka melakukan trik-trik. Apa-apa yang sudah biasa dilakukan di masjid, di dalam masjid, mereka dilakukan di luar masjid. Artinya untuk meraih simpati, kurang lebih seperti itulah. Ya, intinya kita jadi semuanya tertawa. Sampai segitunya mereka ingin berkuasa, sampai tak peduli gitu bahwa mereka itu sedang mempermalukan diri mereka sendiri. Bukannya simpati yang diterima, malah kita lihatnya jijik. Karena ini orang-orang benar-benar beragama gak pakai otak. Orang kalau sudah beragama gak pakai otak, ya kelakuannya kayak kebo, kayak babi, kayak setan, kayak iblis. Itu makhluk-makhluk yang tidak berotak. Otaknya punya tapi kagak dipakai. Yang akhirnya menimbulkan qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Menimbulkan kerusakan dan permusuhan. Keribetan dan keributan. Menjadi masalah. Mengganggu ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat. Ini perbuatan zolim. Melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, perbuatan zolim. Mengambil strategi yang tidak pas, tidak matching hanya demi berkuasa, itu perbuatan zolim. Ala laknatullah ala zolimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Khilafah sudah stres. Bukannya simpati yang didapat, malah masyarakat Indonesia jijik. Dan ini adalah blunder besar dari khilafah yang sudah jelas, pelan tapi pasti tidak akan dilirik oleh rakyat Indonesia di Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.